Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Apta Widiatna. Nomor pokok saya 18 3112330050213. Dalam video kali ini saya akan mempresentasikan tentang kode etik jurnalistik. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester untuk mata kuliah Hukum Pers dan Penyiaran. Jadi langsung saja ke topik pembahasan kode etik jurnalistik. Bagi insan media dalam menyajikan berita pada masyarakat membutuhkan etika. Kode etik ini merupakan rambu landasan modal, kaidah, penuntun sekaligus pemberi arah bagi wartawan tentang apa yang seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan saat melaksanakan tugas jurnalistiknya. Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 Bab 1 Ayat 10 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia menyebutkan bahwa wartawan atau jurnalis merupakan sebuah profesi. Oleh karena itu, jurnalis dituntut untuk menerapkan etika profesi dalam menjalankan profesinya. Bekerja tanpa kode etik menunjukkan seseorang tidak profesional. Pada penelitian ini menggunakan KEJ yang ditetapkan oleh Dewan Pers atas kesepakatan 29 organisasi wartawan dan perusahaan pers sebagai objek penelitian. KEJ ini menjadi standar moral bagi seluruh jurnalis di media manapun, termasuk media televisi. Kode etik ini bahkan telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Undang-Undang Pers Nomor 30 tentang Penyiaran. Undang-Undang Pers Pasal 7 itu menyebutkan wartawan memiliki dan menaati kode etik jurnalistik. Sama halnya dengan Undang-Undang Penyiaran Pasal 42 yang berbunyi, wartawan penyiaran dan dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik media elektronik tunduk kepada kode etik jurnalistik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga jurnalis televisi dalam menyiarkan berita harus tunduk pada kode etik ini. KEJ ini disahkan di Jakarta pada 14 Maret tahun 2006 yang terdiri atas 11 pasal beserta penafsiran masing-masing pasal. Tidak semua pasal digunakan dalam penelitian karena pemilihan pasal sebagai indikator penelitian disesuaikan dengan relevan penelitian serta bisa atau tidaknya diteliti secara manifest. Lalu kita langsung saja masuk ke pasalnya. Yang pertama, pasal 1 berbunyi, wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita akurat, berimbang, dan tidak beritikat buruk. Pasal ini diukur dengan indikator yang pertama, berita yang akurat, yang kedua, berita yang berimbang. Keakuratan berita dapat dilihat dengan adanya verifikasi informasi kepada pihak terkait. Lalu yang kedua, kesesuaian fakta dengan konteks berita. Selanjutnya pasal 2 berbunyi, wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalis. Penafsirannya, cara-cara yang profesional adalah menunjukkan identitas diri kepada narasumber, yang kedua menghormati hak privasi, yang ketiga tidak menyuap, yang keempat menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya. Lalu yang kelima, rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan tampilan secara seimbang. Lalu masuk ke pasal 3. Pasal 3 berbunyi, wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang dihakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Pasal ini diukur dengan indikator yang pertama, pengujian informasi, yang kedua, berita yang berimbang, ketiga, berita yang tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, dan yang terakhir, yang keempat, berita yang menerapkan asas praduga tak bersalah. Pengujian atau verifikasi dapat dilakukan dengan adanya keterangan dari pihak-pihak terkait. Lalu pasal 4 berbunyi, wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Penafsirannya yang pertama, bohong berarti
sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hak yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Yang kedua, fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk. Yang ketiga, sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan. Yang keempat, cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis, atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan birahi. Yang kelima, dalam penyiaran gambar dan suara, dari arsip, wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara. Lalu lanjut ke pasal 5. Berbunyi, wartawan tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. Penafsirannya yang pertama, identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak. Yang kedua, anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun. Pasal 6 berbunyi, wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap. Penafsirannya, yang pertama, penyalahgunaan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi sepengetahuan umum. Lalu yang kedua, suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda, atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi. Lalu pasal 7 berbunyi, wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak tersedia diketahui identitas manapun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan off the record sesuai dengan kesepakatan. Penafsirannya, hak tolak adalah hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber dari keamanan narasumber dan keluarganya. Yang kedua, embargo adalah penundaan pemuatan atau penyiaran berita sesuai dengan permintaan narasumber. Yang ketiga, informasi latar belakang adalah segala informasi atau data dari narasumber yang disiarkan atau diberitakan tanpa menyebutkan narasumbernya. Lalu lanjut ke pasal 8. Berbunyi, wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa. Penafsirannya, yang pertama, prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara jelas. Yang kedua, diskriminasi dalam pembedaan perlakuan. Lalu pasal 9 berbunyi, wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik. Penafsirannya, menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati. Yang kedua, kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarnya selain yang terkait dengan kepentingan publik. Lalu pasal 10, wartawan Indonesia mencabut, meralat dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, atau pemirsa. Penafsirannya yang pertama, segera berarti ditindakkan dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak ada teguran dari pihak luar. Yang kedua, permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok. Yang 11, pasal 11 berbunyi, wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional. Penafsirannya, hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berita fakta yang merugikan nama baiknya. Lalu yang kedua, proporsional berarti setara dengan bagian berita yang telah diperbaiki. Lalu kita masuk ke kasusnya. Contoh kasusnya itu, kode etik bagi pers sangat penting. Kode etik merupakan aturan normal yang didelegasikan dan kekuatannya bergantung pada si pengemban profesi. Kode etik ada sebagai rambu-rambu agar tidak dilanggar. Kode etik adalah harga mati dan harus ditaati bagi setiap pengemban profesi. Lalu, di mana kode etik yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 Pasal 7 Ayat 2 adalah kode etik jurnalis yang ditetapkan oleh Dewan Pers. Namun, kode etik yang menjadi standar moral tersebut masih rentan untuk dilanggar.
Penelitian pemahaman KEJ pernah dilakukan oleh Dewan Pers pada 1.200 wartawan di 33 provinsi di Indonesia. Hasilnya, wartawan yang berasal dari media cetak, online, dan elektronik hanya sekitar 42% yang memahami KEJ. Disebutkan bahwa ternyata 80% wartawan Indonesia sama sekali belum pernah membaca KEJ dan Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers. Todd Gitlin, pakar sosiologi komunikasi, menyatakan berita televisi sangat dipercaya khalayak karena jurnalisme televisi mempunyai kekuatan besar dalam mempunyai kekuatan besar. Penelitian Litbang Kompas pada Juni 2008 menunjukkan tayangan berita memiliki persentase sebesar 30,4%. Di tahun 2010 naik menjadi 46%, lebih tinggi dibandingkan jenis tayangan lainnya. Kekuatan besar pada jurnalisme televisi tercermin pada peristiwa politik. Pada televisi disebutkan bahwa kekuatan besar dalam mempengaruhi audiens berada di bidang politik. Pada acara komunikasi yang paling berpengaruh saat pemilihan wali kota Surabaya tahun 2005, pasangan Bambang DH dan Arif Affandi sukses mempengaruhi pemilihan suara sebesar 42,7%, melalui iklan televisi 39,63%, melalui berita televisi itu sebesar 34,81%, melalui debat di TV, melalui debat di TV. Karena itu, pada pemberitaan politik seperti pemilihan umum, pemahaman hingga penerapan KJ mutlak harus dilakukan. Lalu di tahun 2013, Provinsi Jawa Timur menggelar pemilihan kepala daerah masa jabatan 2014-2019. Bambang Hartanto, Kepala Seksi Produksi Berita TVRI Jawa Timur, mengatakan peristiwa politik seperti pemilihan umum kepala daerah Jawa Timur menjadi isu penting tidak hanya bagi masyarakat Jawa Timur, namun bagi masyarakat Indonesia. Hal ini dikarenakan Jawa Timur merupakan barometer politik bagi bangsa Indonesia. Terkait pelaksanaan etika dalam pemberitaan pemilihan umum kepala daerah Jawa Timur, menurut Nico Leopold, Koordinator Daerah Jawa Timur Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI, dalam rangkaian kegiatan tersebut, media televisi sangat rentan terhadap pelanggaran etika, terutama dalam hal netralitas isi berita. Pada kegiatan kampanye khususnya, KPDI Jawa Timur selalu memberi perhatian khusus. Komisioner Pengawasan Isi Siaran KPID Jawa Timur mengatakan setiap kampanye pemilihan kepala mengingat besarnya kemungkinan pelanggaran yang dilakukan ketika menyiarkan berita kampanye. Kekhawatiran KPID Jawa Timur pun terjadi. Sakti TV, TV9, JTV, Kompas TV, Surabaya, Metro TV Jawa Timur, dan TV One ditegur KPID Jawa Timur karena menyiarkan iklan kampanye pada masa tenang. Jika KPID Jawa Timur menemukan adanya pelanggaran yang dilakukan media televisi lokal atas dasar pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran P3SPS yang merupakan aturan hukum, maka peneliti ingin melihat apakah hal yang sama terjadi pada dasar etika. Mungkin sekian presentasi dari saya. Maaf jika ada kesalahan dalam membaca dan kesalahan dalam menyampaikan presentasi saya ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.